Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman di Cafe 1. Hari ini kita akan ngobrolin pada pertemuan kedua berkaitan dengan grid system. Yang kemarin kita sudah apa ya? Sudah ngobrol panjang ya di perkenalan, dan kali ini kita akan ngobrolin lebih jauh. What's the meaning of grid system? Sebelumnya saya minta maaf tidak bisa hadir pada pertemuan minggu ini yang harusnya offline, yang mana kalian harus ke kampus dan ngobrolin berkaitan dengan hal-hal teknis. Pada pertemuan kedua ini saya masih online karena ya saya masih harus berurusan dengan teman-teman di Jogja gitu kan, untuk bisa menyelesaikan apa yang bisa diselesaikan, termasuk ya begitulah. Enak sekali bagi ada suara ayam. Berikutnya kita akan ngobrolin berkaitan dengan grid system yang mendalami lagi tentang margin gutter column. Beberapa dari kalian juga sudah memulai berdiskusi tentang bagaimana cara membagi. Kemarin juga beberapa kelas juga sudah ada kuis, beberapa yang lain diam, dan saya nggak ngerti memang habit kelas kalian seperti itu atau ya saya lebih tertarik untuk kelas yang interaktif gitu. Kemarin ya ayo ada ide-ide baru gitu kan. Terlepas dari itu, mari kita masuk ke materi berkaitan dengan margin, gutter, dan kolom, sebuah mekanisme perhitungan layout. Bisa kalian lihat di sini bahwa grid itu menjadi satu cara untuk desainer bisa menata-rata sesuatu yang bagus gitu dalam desainnya dia. Kalau kalian membuat CV kalian dengan baik, kemudian juga membangun diri kalian dengan baik, tentu grid itu juga akan merepresentasikan atau menggambarkan diri kalian dengan baik juga. Kecuali kalau kalian cuma pengen pakai template, kemudian di dunia kerja kalian masih pakai template gitu kan, itu kan nanti jadi bumerang bagi diri kalian sendiri gitu. Ya meskipun saya bisa menilai misalkan itu bagus secara visual, kemudian tata caranya benar, tapi ketika kalian pakai template itu adalah satu hal yang menurut saya tidak mengasah kreativitas. Oke, bisa kalian lihat di sini ada beberapa elemen yang print layout itu bisa digambarkan, di mana prinsip grid itu biasanya akan menempel ke kolom. Jadi kalian bisa lihat bagaimana mengkalkulasikannya. Ada ukuran 940 biasanya di pixel. Itu bisa kalian bagi. Jadi kalian boleh gitu kan menempatkan konten itu menabrak kolom. Jadi ditabrakin nih misalnya 60 konten pertama, kemudian konten berikutnya di 860-nya semua kolom gitu. Boleh, nggak apa-apa. Dibagi menjadi dua dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan kebebasan kalian yang mana itu akan menentukan ritme dan ukuran layout untuk membuat konten yang membantu viewers atau orang yang melihat, audiens itu melihat menjadi lebih enak gitu. Kalau di grid itu lebih menyenangkan. Berikutnya, bagaimana pembagiannya? Yang sudah saya katakan depan tadi, ada beberapa kelas yang sudah ngobrol berkaitan dengan pembagian grid ini. Prinsipnya sih simpel sebenarnya, dimana margin itu setelah dihitung dikurangi dari media cetak, kemudian dia ada media untuk melayoutnya, kemudian dibagi berapa kolom gitu. Apabila ada 16 kolom, gutternya pasti 15 gitu. Kolom ke bawah ya, kita ngomongin kolom ke bawah dulu, baru nanti kita akan kalau membicarakan bidang. Nah, kalau 16 kolom itu 15 gutter, apabila satu gutternya ada 4 mili, maka 4 dikali satu gutter dikali 15, 60. Ini 30, 380 dikurangi 60, itu 320. Dibagi 16 kolom. Maka kita akan mendapatkan angka 20 untuk kolom yang digunakan. Begitu. Jadi pembagian ini juga kolom itu akan memiliki lebar yang sama setelah dikurangi gutter tentu atau jarak antar kolom. Penempatannya itu bisa bebas sebenarnya, tetapi perlu diingat prinsip dari layout itu sendiri. Jadi layout itu biasanya itu menempel di kolom gitu, nggak menempel di gutter, juga nggak di di margin gitu, atau di bagian-bagian yang uh, apa namanya
keluar dari kolom atau margin tersebut. Pak, gimana dong kalau menembus atau yang bagian ini tadi? Itu setengahnya gitu, setengah kolom. Usahakan buat kolom sebanyak mungkin berarti. Solusinya buat kolom sebanyak mungkin. Itu solusi sih sebenarnya. Jadi kalian bisa bebas meletakkan itu di mana, kemudian tahapan-tahapannya apa. Contoh seperti ini circular tipe tipe grid circular. Jadi kalian bisa melihat bahwa terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kolom. Yang mana apabila dilihat, ternyata bagian teks dari kolom pertama sampai kolom keempat ini menyambung, gitu, membentuk circular untuk bagian gambar. Nah, ini bisa digunakan seperti ini. Jadi apabila nembus antar kolom boleh, nggak apa-apa. Yang terpenting adalah kalian menempatkan itu pada kolom-kolom tersebut. Gitu. Lebar kolom ini sama. Contoh yang lain, lalu ada grid sistemnya seperti ini. Nanti kalau nggak ada gimana? Ya tinggal dihilangin aja, kalian bisa lihat hasilnya. Contoh yang lain, ada yang namanya selain kolom adalah bidang. Jadi kolom itu kan ke bawah. Row, kolom and row itu kan ke bawah sama ke samping. Row itu samping, baris namanya. Apabila pertemuan kolom dan row itu membentuk persegi, maka dia disebut sebagai bidang. Jadi bidang-bidang ini juga bisa menjadi grid, penentu grid. Di sini ada caption, ada headline, main headline, kemudian ada sub headline, kemudian ada prime text, primary text gitu kan. Nah, itu bisa ditempatkan sesuai dengan layout yang pengen kita buat. Pastikan kalian menempatkan itu pada kolom ya, pada bagian atas kolom atau bidang. Nah, lakukan pembagian ruang sebagai prinsip perhitungan dalam pekerjaan layout gitu. Ada grid tanpa gutter gitu kan, seperti yang sini tadi. Ini ada grid tanpa gutternya, yang merah-merah ini kecil. Itu gutternya berarti 0. Gitu. Itu digunakan untuk detail layout yang lebih kompleks. Tapi secara sederhana, bidang-bidang itu akan memiliki prinsip bahwa apabila terdapat 4 bidang, maka ada 1 gutter vertikal dan 1 gutter horizontal. 8 bidang, ada 1 gutter vertikal, ada 3 gutter horizontal. 16 bidang, itu ada 3 gutter vertikal, ada 3 gutter horizontal. Sedangkan apabila 32 bidang, itu 3 gutter vertikal, 7 gutter horizontal. Begitupun ketika susunan portrait, tadi landscape, ini portrait, itu juga sama. 4, 8, 16, dan 32-nya sama. Nah, ketika kita sudah menentukan grid sistemnya, maka kita bisa memberikan konsep yang lebih dalam. Layout ini mau dibawa kemana sih sebenarnya? Dalam artian, tema apa sih yang mau dihajar gitu kan? Atau yang mau dikerjakan? Ada beberapa tema seperti visual domination, di mana kebanyakan adalah gambar-gambar, betul. Ada kontras. Kontras itu menggunakan layout yang sampingnya kosong atau sampingnya sangat berbeda, hitam dan putih misalkan, atau merah biru nggak ini. Kontrasnya merah itu ada pada hijau kali. Oh enggak ding, merah hijau enggak enak. Ya tadi lah hitam putih. Kemudian kuning merah gitu. Kuning itu cenderung dekat ding, bukan kontras. Kemudian ada anomali, di mana untuk menunjukkan POV atau point of interest, kita bisa menempatkan anomali itu menjadi bagian dari layout kita gitu. Jadi POV-nya bagian ini nih. Gitu. Ada juga symmetrical balance, di mana konsep ini seakan-akan seimbang, tetapi secara gambar tidak kiri kanan gitu. Tidak kiri kanan itu tidak sama. Ini kalian pelajari di Trimatra tentu di desain visual dasar yang bisa diterapkan di sini. Nah, kita masuk ke belajar memulai meninjau karya desain dengan grid system tentu. Karena basis kita ada grid system. Analisislah grid system dari website dan dari koran digital. Nanti akan saya sebutkan di belakang. Ketika memulai analisis, maka setelah ditampilkan, kita buat grid systemnya dia. Kita kayak tebak-tebak berhadiah nih, berapa grid systemnya dia, gitu kan. Kolomnya ukuran berapa, gutter ukuran berapa, marginnya ukuran berapa, gitu kan. Kalian bisa menggunakan apabila dia
digital kalian bisa mengukur langsung, apabila dia manual kalian boleh juga itu kalian ukur juga apabila pengen gitu kan. Dan yang kedua adalah website atau UX. Nah, di situ kalian bisa menganalisis dengan bentuk misal elemen gambar warnanya gelap, gray gelap. Kemudian elemen tulisan warnanya lebih terang. Kemudian di sini sebenarnya ada elemen-elemen yang lain yang bisa kalian tambahkan. Dia bentuk grid sistemnya seperti apa sih? Kan gitu. Contoh seperti ini. Jadi bagaimana kita mengidentifikasikan bentuknya dulu. Kemudian apa sih yang hidup di dalamnya atau point of interest-nya apa sih? Kalian juga bisa menganalisis dulu fotografinya seperti apa. Kalian bisa crop. Kemudian ada body copy, company logo, dan lain sebagainya. Kalau ini adalah contoh, gitu kan? Ini contoh relayouting, tapi itu besok lah. Relayouting masih next. Saatnya berpraktek untuk membuat analisis kredit dari konten yang telah ada. Carilah 3 halaman majalah daring ukuran B5 atau 4 yang memiliki konsep grid. Jadi kalian bisa lihat dulu, oh kira-kira ini punya konsep grid, oh kira-kira ini enggak gitu. Yang mana yang punya, yang mana yang enggak. Bebas majalah apapun, yang penting dia daring. Kemudian cari 3 halaman website apapun. Jadi halaman website bisa kai.com atau Traveloka atau Tokopedia, Shopee, and anything else gitu. Jadi apapun lah. Analisislah grid sistemnya dengan menggunakan atau menggambar ulang grid sistem yang ada pada halaman majalah dan halaman website tersebut. Tentu dengan pembagian-pembagian dan konsep-konsep yang sudah ada, yang hari ini dan kemarin sudah disampaikan atau minggu lalu sudah disampaikan. Silakan untuk dikirim di email. Deadline kalian adalah sebelum minggu depan. Mari kita lanjutkan diskusi kelas. Thank you.